Janet, Shalom. ada Konita, ada Luna, Yelta, Heno, Eti, Roslin, ya. Oke, siap ya? Kita akan mulai ibadah kita. Siang hari ini sudah siap puji Tuhan? Siap. Siap. Ya, kita akan pujikan dengan sukacita. Mari kita bersukaria. Semuanya tepuk tangan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Sukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Dengan sukacita, mana senyumnya? Kita berkumpul. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Sikap doa semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah baik. Yang sudah kasih sehat buat adik-adik. Kita bisa bernyanyi muliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah baik buat kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Semuanya lipat tangan, sikap doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Pujikan dengan segenap hati adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami, Tuhan. Di hidupku, oh Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Semua sikap doa selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk semuanya sikap berdoa yang bagus. Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu dalam ibadah TF Junior Tuhan. Tuhan, kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati ibadah TF Junior saat pagi hari ini ya Tuhan. Kau memberkati kami semua, baik kakak-kakak yang bertugas, ataupun kami semua Tuhan TF Junior. Tuhan campur tangan terus dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, dan Kau memberkati saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami, bergabung dengan kami, TF Junior. Tuhan memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada, dan apapun yang sedang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ibadah TF Junior ini dari awal sampai selesainya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Wati. Adik-adik, siapa yang di sini bersuka cita? Coba lihat jempolnya mana? Iya. Oke. Sukacita semuanya ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Si kakak Nini sudah bangkit berdiri. Kita akan pujikan Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Tahu ya? Kalau yang belum tahu, belajar. Ayo musik. Siap ya? Josephine, ayo berdiri Josephine. Yesus di dalam rumahku.
Jesus, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, when Jesus in the family, happy, happy home. Henok berdiri, Henok. Happy, happy home, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, kan ini adik-adik, kan ada bahasa Indianya ya. Ada bahasa Indianya. Tahu kan kalau India biasanya tariannya gimana coba? Loisa. Kalau India tariannya gimana? Gimana Loisa? Gini-gini ya. Ya. Moses berdiri Moses. Gini ya Moses ya. Ya, gerakannya gini ya. Jadi sumere garmen he, kusi he. Jadi sumere garmen he. Jadi sumere garmen he, kusi he. Kusi he. Kusi he. Jadi sumere garmen he, kusi he. Kusi he. Lagi jadi sumere garmen he, kusi he. Kusi he. Kusi he. Jadi sumere garmen he, kusi he. Kusi he. Like Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy, happy home, happy, happy home. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lanjut ya pujiannya. Tetap bangkit berdiri. Biasanya kalau adik-adik tenaganya pasti kuat. Ya, kita akan pujikan kerjakan keselamatanmu. Hei. Kerjakan keselamatanmu. Raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu. Raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercerah detektif, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu. Raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercelah dan tak bernoda, sehingga kita seperti bintang di dunia ini. Kita jadi yang tak bercelah dan tak bernoda, sehingga kita seperti bintang di dunia ini. Oke, boleh duduk adik-adik, boleh duduk. Kan ini juga duduk. Ya, siapa yang mau bermain? Sedikit permainan ya, sedikit tebak-tebakan. Tapi nanti adik-adik juga harus nyanyi juga. Nah, ini pertama-tama kelas balita. Yang kelas balita, acungkan jari. Saya. Iya, Loisa. Terus siapa? Yang kelas balita?
Yang dari Surabaya? Bintang, Kak. Bintang. Ya, Josephine. Terus yang ada akunnya Robin Gultom ini kelas berapa ya, Kak ya? Bintang. Kevin. Bintang juga. Josephine. Terus yang Hana Indawati. Akunnya Hana Indawati. Kevin. Clara. Kevin. Oke, siap ya. Kak ini akan kasih tebakan. Yang pertama, untuk balita dan kecil. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan ya? Kelihatan, Oke, Kak. Kak ini kasih pertanyaan. Jadi nebak lagunya dan adik-adik menyanyikan. Ada binatang yang dia suka makan rumput. Dia punya telinganya besar. Terus dia punya hidung yang panjang. Nah, ini tunjuk aja ya. Gilbert. Apa gajah? Untuk nyanyiin lagu yang ada kata gajah. Ya? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Sekarang ini ada Brian. Apa Brian? Belalai gajah. Coba Brian nyanyiin. Speakernya tolong. Belalai gajah yang panjang, sayang burung darah, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Yeay. Ada yang belum tahu ya lagu itu ya. Belalai gajah yang panjang. Nah, oke lanjut ya. Pertanyaan kedua buat kelas balita. Ada binatang. Dia sukanya makan adik-adik. Dia suka makan pisang. Dia lompat sana, lompat sini. Terus dia pintar mengupas sesuatu. Ya. Contohnya coba yang bisa jawab. Bintang apa bintang? Banget. Nah, stop. Sekarang kali ini bintang. Bintang lagu yang ada kata-kata monyet. Ya, coba nyanyiin ya. Nyanyiin ya. Oke, 1, 2, 3. Anak monyet, anak cacing di bawah tanah, anak tidak Tuhan di dalam gereja. Udah ya? Oke. Nah, ini gambar apa adik-adik? Udah ada keterangannya ya? Matahari. Oke, siapa yang mau nyanyikan lagu Matahari? Lagu pujian yang ada kata-kata matahari. 1. Oh, Gilbert. Ya, ayo. 1, 2, 3. Matahari bersinar, burung berkicau, senang, bunga di padang. Mengajak kepada kita. Terus? Dan memuji nama Tuhan yang Esa. Dan memuji Tuhan yang Esa. Iya, ceritanya ini duet sama mama ya ini ya, Gilbert ya. Yeay, pinter Gilbert. Oke, next ya. Gambar apa ini adik-adik? Perahu. Nah, coba siapa yang bisa menjawab lagu apa yang ada kata perahunya? Ya, ini Clara. Ya, oke ya, cek ya. Yang lain kalau matiin speakernya. Berdiri Clara. 1, 2, 3. Perahuku, ayo menuju
menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang besar. Tapi perahuku tak pernah oleh sebab ku undang Yesus Yesus masuk ke dalam perahuku. Sampai ku selamat tiba. Oke, tepuk tangan buat Clara. Oke, next. Sekarang gilirannya kelas sedang dan besar. Siap-siap kelas sedang dan kelas besar. Nah, untuk tebak lagu dulu ya. Coba kakak mau lihat yang sedang besar siapa aja nih? Kelas sedang. Evo. Terus siapa lagi absen? William. Siapa lagi? Aaron. Terus siapa? Kameranya ke. Moses, Kak. Apa lagi? Moses. Ya, tebak lagu ya. Satu aja, satu pertanyaan. Lagu yang huruf awalnya D. Delta. Awal lagu, huruf awal D. Dong, Kak. Oh iya, Eko. Coba Eko, nyanyiin. 1, 2, 3. Dong, sedang. Iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Yeay. Oke, terus ini pertanyaan lanjut lagi ya. Untuk kelas sedang dan besar. Nah, kalian bisa baca ya ini ya. Ada kalimat. Jika Allah, kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, Tuhan tidak melepaskan kami, ya, kami tetap tidak akan menyembah bla 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 bla. Ayo adik-adik yang bisa Menyembah berhala. patung. Ini pertanyaannya, siapakah yang tokoh Alkitab yang mengucapkan itu, kalimat itu? Daniel. No. Perapian. Kalau Daniel kan di goa di Sadrak, Mesak. Sadrak, Isa, dan Mesa, dan Abednego. Ya, ada 3. Ya, dimasukkan ke perapian yang bernyala-nyala karena tidak mau menyembah patung siapa? Nebukadnezar. Oke, next. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapakah yang berkata-kata seperti itu? Tokoh Alkitab yang siapa? Yusuf. William. Ya, Yusuf. Ya. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Terima kasih buat partisipasi adik-adik semuanya. Sudah pinter-pinter. Kita akan pujikan Yesus Juru Selamat kita. Ini jangan dinyanyiin ya adik-adik ya. Kayak satu lagu. Yesus Juru Selamat kita.
kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh. Sekali lagi, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita akan belajar lagu ini biasa sering kelas sedang sama besar ya yang bukain. Tapi kita belajar lagunya cukup pendek. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semua lipat tangan, sikap doa semuanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Oh Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik, Kak Leni mengajak semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan-Mu siang hari ini Bapa. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan.
Tuhan tolong urapi Kak Heski yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami semua agar kami boleh dengan sungguh-sungguh dan diberikan kepintaran untuk kami belajar mengerti firman Tuhan dan juga belajar melakukannya. Tuhan, kami serahkan penyampaian firman-Mu siang hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan konsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kakak ajak dulu kita tepuk tangan Yesus ya. Masih ingatkah tepuk tangan Yesus? Yang belum tahu belajar sama-sama. Sip. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, mau sekali lagi? Mau. Oke, wah salut ya kakak kayak Imelda, kemudian siapa lagi yang baru pertama kali tahu ini? Tepuk tangan Yesus, Imelda. Atau udah pernah? Baru kali ini, oh hebat. Yuk semuanya, siap tangannya 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Oke, terima kasih. Sekarang kakak minta tolong semua mic-nya bisa di-mute. Kita akan mulai firman Tuhan. Iya. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Yusuf mengartikan mimpi raja. Oke, good job. Bagus. Yusuf mengartikan mimpi raja. Mimpinya tentang apa ya? Ada yang ingat? Ding dong, ding dong. Tentang kemakmuran dan kekurangan. Us, mantap ya. Dalam mimpi itu, Fir'aun melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu Kurus. kecil. Ya, kalau bahasa Jawanya bungkreng. Wah, pokoknya cuwili. Nah, selain itu, Fir'aun melihat 7 gandum yang bertunas. Oh, bagus sekali, besar sekali gandumnya. Datanglah 7 gandum yang layu yang memakan 7 gandum yang gemuk tadi ya. Oke, itu firman yang minggu lalu. Artinya apa? Akan datang 7 tahun masa kelimpahan, kemakmuran, dan 7 tahun masa apa tadi? Kelaparan. Hebat. Kakak sampai terharu. Adik-adik sangat luar biasa. Hebat banget. Ya. Oke, kita lanjutkan. Firman hari ini atau minggu ini tanggal 24 Januari. Nah, apa yang disampaikan Yusuf? Sebentar, kakak ada teksnya di layar kakak. Bisa dilihat adik-adik? Oke, terima kasih Kalista. Jempolnya mantap sekali, kayak jempolnya Facebook. Apa yang disampaikan Yusuf benar-benar terjadi ya. Setelah 7 tahun hasil panen yang begitu melimpah adik-adik, gandum begitu banyak yang biasanya mungkin hanya menghasilkan sekian, ini hasilnya sampai bor ya, saking besarnya. Selama 7 tahun berturut-turut hasilnya itu sangat-sangat banyak. Sehingga ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi raja, Yusuf diberikan kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri, yaitu orang yang berhak mengatur kota atau kota atau negara ya, negara Mesir itu ya. Nah, bagaimana hasil-hasil itu disimpan, kemudian dibuatkan gudang yang besar untuk persiapan 7 tahun kelaparan. Nah, setelah 7 tahun kelimpahan,
Datanglah 7 tahun kelaparan adik-adik. Sawah-sawah yang awalnya hijau, banyak hasilnya, langsung susut kecil. Aduh, hasilnya yang tadinya sampai segini, lama-lama segini, segini. Habis. Hasilnya sangat sedikit sekali, adik-adik. Waduh, di mana-mana terjadi suatu kelaparan yang begitu luar biasa. Di negeri Mesir ada kelaparan. Di sekitarnya juga ada kelaparan. Yuk kita buka dulu. Siapa yang mau bantu kakak baca ayat yang pertama? Boleh raise hand, itu ada aplikasi di layar adik-adik, angkat tangan. Siapa? Oh ini Kesia. Oke Kesia, tolong bacakan Kejadian 42 ayat 1 dan 2 saja. Oke. Kejadian 42 ayat 1 dan 2. Semuanya dibuka ya, Alkitabnya ya. Kejadian 42 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandang saja lagi?" katanya. "Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, Kak. Terima kasih ya. Kesia, terima kasih. Oke, nah adik-adik, kita sudah mendengar tentang bagaimana seluruh bumi ya terjadi kelaparan yang begitu hebat. Nah, adik-adik, di Mesir terjadi kelaparan, di mana-mana terjadi kelaparan, dan juga di tempat asalnya Yakub, Yusuf. Di mana ayo Yusuf asalnya ini tadi? Kalau adik-adik lihat, perhatikan baik-baik yang dibaca. Mesir. Oh, bukan Mesir. Israel. Ya, Israel. Betul. Di kota Kanaan. Semua kelaparan, semua tidak ada hasil. Karena kelaparan begitu hebat adik-adik, akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya membeli gandum ke Mesir. Nah, Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di negeri Mesir. Nggak boleh orang mendapatkan gandum kalau nggak seizin Yusuf. Nah, dan mereka datang pakai keledai. Ya, tahu keledai ya? Keledai itu kuda yang kecil. Mereka datang dari negeri Kanaan ke kota Mesir. Mereka mau membeli gandum karena nggak ada hasil. Di mana-mana nggak ada makanan. Nah, akhirnya ke-10 kakaknya Yusuf bertemu dengan Yusuf. Dan mereka Menyembah. Mereka menyembah. Sesuai nggak dengan mimpinya Yusuf yang awal dulu? Oh, sesuai ya. Nah, tapi sesuai. Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu adalah Ya.
Nah, kakak nanya nih, ketika bertemu, Yusufnya marah-marah atau gimana adik-adik? Mampus dimatiin. Ya, yuk. Menerima. Oke, menerima walaupun Mampus belum saling dimatiin. kenal. Nah, adik-adik, Yusuf senang, tapi Yusuf pengen tahu gimana sih sikap kakaknya sekarang. Apakah masih seperti dulu yang iri hati, suka menjahati, suka membuli, suka menyakiti. Nah, akhirnya Yusuf pura-pura marah. Hoi, kamu datang dari negeri jauh, ingin mengintai kami ya, ingin cari tahu ya, ingin menyerang kami ya. Hei, matanya sampai ke kamera. Wah, bisa ditangkap mata kakak? Tangkap dong. Ya, tangkap Konesa juga ya. Nah, akhirnya apa? Mereka ditahan Yusuf. Yusuf pura-pura. Pengen tahu Yusuf, gimana sikapnya? Dia menahan Simeon, kakaknya, di penjara. Dia bilang, kamu sekarang yang lain pulang. Kalau kamu memang benar-benar nggak bohong, nggak mau menyerang kota ini, bawa adikmu yang paling kecil. Nah, namanya siapa? Benyamin. Wah. Kemudian mereka setelah dipenjara 3 hari, kakaknya Yusuf namanya Simeon ditahan di penjara. Tapi dikasih makan, dikasih minum, dikasih cireng, cimol, martabak Bandung, pentol sondo, apalagi ya? CFC, dan lain sebagainya. Waduh, enak-enak makanannya ya adik-adik ya. McD, McE, McF, McG. Baru itu di Gresik ada ya di rumah kakak. Saudara-saudaranya pulang, diberi gandum, uangnya dikembalikan. Mereka nggak ngerti. Begitu malam, mereka buka tempat gandumnya itu. Wah, kok ada uangnya? Mereka takut, tapi mereka akhirnya tetap pulang. Ya. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan papanya. Ada yang manggil papa, ayah, apalagi? Ada yang manggil selain papa, ayah, bapak, ada lagi nggak? Adik-adik di sini. Ebes. Apa? Papi. Iya. Oke, selain papi ada lagi? Jadi, Siapa? jadi. Oh, Daddy. Oh, yes, my son, my daughter. Ya, Daddy, Daddy. We just arrived from Egypt. Papa, kami saja baru sampai dari Mesir. Tapi ceritanya dengan gemetar. Boleh nggak kakak minta tolong semuanya gemetar? Loh, Dedinya tanya. Si Yakub ini tanya, kenapa kamu kok Dedi, kami dari Mesir bertemu dengan seorang Perdana Menteri. Dia bertanya-tanya kepada kami, siapa kamu? Dan sekarang mereka menahan salah seorang saudara kita bernama Simeon. Bukan Simeon loh ya. Simeon. Wah, apa? Sekarang. Ini papanya ya, Dedinya. Simeon ditahan. Iya. Gimana kalian ini? Aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang kehilangan Simeon. Waduh, Dedinya langsung ambil tisu ya, adik-adik. Kalau nggak ada tisu pakai kanebo juga nggak apa-apa. Wah, nangis. Iya, Dedi. Nah, adik-adik. Akhirnya mereka bercerita gini, kami gini. Nah, ini ngobrol ya, sama di sini yang suka ngobrol sama mama papanya, sama keluarganya. Boleh nyalakan mic-nya. Siapa yang suka cerita? Evo, siapa lagi yang suka cerita? Siapa lagi? Bella. Josephine, oh Brilian juga, Imelda juga. Wah, semuanya ya. Ini bagus. Biasakan cerita, ngomong, izin. Kalau mau pergi keluar rumah,
izin, jangan moro-moro, sling, hilang, anakku di mana? Wah, kita telepon Power Rangers. Power Rangers, tolong anak saya hilang di bawah kolong. Segera selamatkan. Waduh, kasihan Power Rangers-nya masuk kolong ya. Nah, adik-adik. Nah, satu lagi ayatnya. Minta tolong Kesya lagi ya. Siapkan ayatnya Kesya sambil kakak sampaikan dulu. Kesya tolong buka Kejadian 43 ayat 10. Adik-adik juga yuk. Buka ya Alkitabnya ya. Kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Nah, makasih guys ya. Jadi gini, setelah gandum yang dibawa dari Mesir habis, kan pasti perlu lagi. Lah di mana-mana nggak ada. Mereka mau balik lagi. Mau bawa adiknya Yusuf yang paling kecil. Siapa namanya? Ingat nggak? Wah, hebat sekali. Benyamin. Sekali-sekali ya kakak gitu ya. Benyamin. Tapi Yakubnya awalnya nggak boleh. Nggak boleh. Ini anakku yang paling kecil. Kalian nanti nggak bisa bawa dia kembali lagi. Tapi terpaksa. Akhirnya dibawa. Oke. Akhirnya apa Dek? Ini nggak usah dibaca ya. Yakub memperbolehkan Benyamin dibawa pergi. Dia menyiapkan persembahan dan uang 2 kali lipat. 1 untuk mengganti yang kemarin, 1 untuk membeli yang baru. Oke, next. Sesampainya di Mesir, mereka berjumpa dengan Yusuf. Apa yang terjadi adik-adik? Yusuf menemui mereka. Dan akhirnya Yusuf mengajak mereka makan. Loh, Kak, Yusuf kan sudah dijahati, disakiti, dibully, bahkan mungkin sempat diomong-omong kotor sama kakak-kakaknya. Kamu ini adik yang nggak tahu diri, suka pamer. Nah, tapi Yusuf tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam. Siapa di sini yang suka menyimpan dendam? Boleh angkat tangan. Siapa ya yang suka menyimpan dendam? Oh, awas ya kamu ya. Kamu sudah menjadi aku, membuli aku. Saatnya aku akan membalas kamu dengan kekuatan super pedang matahari. Remote adik-adik. No. Kita anak Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Tuhan mati di kayu salib untuk mengasihi kita semua. Kita juga belajar mengasihi orang lain adik-adik. Ya, next ya. Mereka mengembalikan uang yang ada kepada kepala gudang seperti itu ya. Dan Simeon dikeluarkan, tapi nggak diterima ya sama kepala uangnya yang dikembalikan yang lalu nggak diterima. Nah, ayat terakhir kakak yang baca ya. Adik-adik buka Alkitabnya. Habis ini kita selesai. Kejadian pasal 43 ayat 24. Yuk semua. Nggak usah dibuka mic-nya ya, kakak aja yang baca. Siap? Sen. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Nah, di bagian akhir ini kakak menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita siang ini. Apa itu? Yuk sama-sama kita belajar mengasihi orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Nah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang suka menyimpan dendam, nanti bibinya akan membesar. Kenapa? Aku nggak suka sama kamu. Aku benci kamu. Akhirnya bisa kena COVID ya. Ya enggak ya. Siapa saja bisa. Tapi ya makanya kita jaga protokol kesehatan. Tapi andai kata ya ada yang kena, misalkan di mana, ya kita doa. Selama Tuhan memberi kita hidup, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Ya kecuali kalau Tuhan memang sudah kangen sama kita,
Ya terserah Tuhan gitu ya. Oke, Yusuf baik banget loh. Diberikannya air membasuh kaki mereka dan keledainya dikasih makan. Wah, hebat banget. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kita anak Tuhan, sudah dikasih Tuhan, kita belajar mengasihi orang lain, walau pernah disakiti, dibully, mungkin ini ya kakak pesen, mungkin ada didengar dari teman-teman sekitar, hei, ngomong-ngomong kotor, ya, ngomong yang pakai kayak ini, yang buat ngiris ini, miso-miso, nggak usah, ngomong-ngomong yang nggak ada artinya, nggak usah ditiru ya adik-adik ya, menyakiti hati kita dan orang lain. Nah, kita yang untung kalau kita mengampuni. Nah, kalau Yusuf tidak mengampuni, dia akan dalam sakit hati terus-menerus. Bisa-bisa apa? Dia sakit sungguhan. Tapi dia mau mengampuni saudaranya. Siapa di sini yang mau belajar mengampuni dan mengasihi? Boleh berikan jempol adik-adik. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lihat videonya. Setelah itu kita akan doa untuk firman Tuhan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana, dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka.
Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Oke, bisa dilihat semua tadi videonya, teman-teman, adik-adik? Bisa? Oke, sekarang kita lipat tangan ya, tutup mata. Ya, siap. Lipat tangan, tutup mata. Tolong tirukan kakak, tapi mic-nya nggak usah dibuka ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Ajari kami belajar, mengampuni, mengasihi saudara dan orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau mengasihi orang yang pernah berbuat salah kepada kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan semuanya. Oke, adik-adik masih semangat. Coba semuanya lagi. Semangat ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Oke, kita akan nyanyikan pujian tadi ya. Tadi kan firman-Nya mengampuni. Jangan berbuat jahat. Ya, jangan balas jahat dengan jahat. Nah, pujian tadi, Yesus juru selamat kita. Kalau masih jahat, masih suka tidak mau mengampuni, masih sekutunya iblis. Jadi kita harus apa? Jadi anak-anak Tuhan. Yesus juru selamat kita. Semua harus berdiri deh, berdiri. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Sekali lagi Yesus. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Puji Tuhan, tadi sudah firman Tuhan dan juga pengumuman. Sekarang kita akan lihat ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang dikirim, kita lihat dulu ya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 1. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kakak mau kasih ayat hafalan yang untuk minggu ini ya. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Ya. Itulah ayat hafalan untuk minggu ini. Kalau adik-adik mau hafalan, semua ya. Nggak ada yang nggak hafalan ya, semua ya. Kakak tunggu ya. Langsung kita akan tutup di dalam doa ya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Saya serahkan Kak Vindi untuk tutup di dalam doa. Semua lipat tangan. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Tuhan boleh memberkati kami lewat ibadah TF Junior siang ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah campur tangan dalam acara TF Junior siang ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan kami semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kini kami akan mengakhiri ibadah TF Junior siang ini.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kami semua, kakak-kakak dan adik-adik TF Junior, serta tim admin yang sudah melayani siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya di minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam terima kasih.